Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Saraswati dari Universitas Pamulang, kelas 03 Sake 012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviana Syafi'i dari kelas 03 Sake 12 Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari Universitas Pamulang, kelas 03 SAKE 012. Pengertian siklus keuangan. Pada dasarnya, siklus keuangan terdiri dari 3 proses aktivitas, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Pertama, identifikasi, yaitu aktivitas memilih kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, pencatatan, yaitu melakukan pencatatan di setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, komunikasi, yaitu setelah melakukan identifikasi dan pencatatan, perlu dilakukan komunikasi untuk mempersiapkan pelaporan keuangan. Selanjutnya, ruang lingkup siklus keuangan. Dalam ruang lingkup ini terdiri dari aplikasi siklus pengeluaran. Pada siklus ini, akuntansi berdasarkan pada komputer yang terdiri dari beberapa aplikasi. Di antaranya aplikasi pembelian, aplikasi penerimaan, aplikasi kas, dan aplikasi siklus produk dan keuangan. Sistem aplikasi dalam siklus akuntansi terdiri dari sistem kepemilikan, sistem catatan jurnal, sistem pelaporan keuangan, dan pengembangan sistem. Selanjutnya, perencanaan dan pengorganisasian dalam siklus keuangan. Para akuntan perlu mengetahui perencanaan dan pengorganisasian dikarenakan mereka ikut berpartisipasi dalam mendesain sistem akuntansi. Dan para auditor memeriksa dan memberikan saran pada sistem aplikasi yang digunakan. Suatu sistem dikatakan sukses apabila telah mencapai tujuan diantaranya menghasilkan informasi yang benar dan tepat waktu, dengan cara melakukan kontrol internal yang memadai dan memilih metode pemrosesan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Yang kedua, selesai dalam jangka waktu yang masuk akal bagi pengembang. Yang ketiga, harus memenuhi kebutuhan organisasi akan informasi. Batasan aplikasi siklus keuangan. Aplikasi siklus keuangan merupakan siklus yang memproses dua kejadian ekonomi, perolehan kapital dan penggunaan kapital untuk memperoleh pemilikan. Siklus laporan keuangan ini menunjukkan pada kesatuan eksternal dengan meringkas data akuntansi dan menunjukkannya dalam rekening keuangan. Organisasi mengikutsertakan 3 bentuk transaksi kapital, yaitu seperti pinjaman bank, pengeluaran obligasi, dan pengeluaran saham kapital. Catatan akuntansi secara manual untuk capital equity adalah buku besar wesel bayar, buku besar pemilik surat obligasi pemegang obligasi, dan buku besar pemilik saham, entry jurnal, dan transaksi pelaporan keuangan. Banyak bisnis mencatat transaksi pada buku besar umum dengan menggunakan 2 jenis catatan, yaitu pertama, rekapitulasi transaksi volume tinggi, yaitu meliputi transaksi pada bisnis yang memiliki banyak waktu setiap harinya, mencakup penjualan, pembelian, dan transaksi pabrik. Yang kedua, ada rekapitulasi transaksi volume rendah, meliputi transaksi yang ada untuk mencatat perubahan pada kapital untuk harta dan utang, untuk menentukan pemilikan yang nilainya turun, dan untuk membayar pajak.
pemrosesan pelaporan keuangan dan entry jurnal, yaitu catatan jurnal dan laporan keuangan meliputi laporan kontrol, daftar statement keuangan, dan laporan kinerja. Kontrol aplikasi merupakan kontrol yang ditempatkan pada sistem oleh tim desain selama proses tersebut untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan ketika pemrosesan transaksi. Komponen siklus keuangan itu ada 4. Yang pertama, sistem kepemilikan. Yang kedua, sistem catatan jurnal. Yang ketiga, sistem pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, keempat itu DFD atau Data Flow Diagram. Yang pertama itu sistem kepemilikan. Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Jadi, sistem kepemilikan adalah suatu komponen atau elemen yang dimiliki secara eksklusif serta memegang kontrol terhadap sesuatu. Yang kedua adalah sistem catatan jurnal. Pencatatan transaksi keuangan. Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Yang ketiga adalah sistem laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana. Dan yang terakhir adalah catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dan laporan keuangan. Keempat, DFD atau Data Flow Diagram. DFD atau Data Flow Diagram merupakan suatu cara metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Dalam pembuatan sistem informasi, DFD ini sering digunakan. DFD dibuat oleh para analisis untuk membuat sebuah sistem yang baik, di mana DFD ini nantinya diberikan kepada para programmer untuk melakukan proses coding, di mana para programmer melakukan sebuah coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analisis sebelumnya. Flowchart SOP accounting siklus akuntansi perusahaan. Dalam mengerjakan catatan transaksi, dibutuhkan ketelitian agar tidak ada transaksi yang lewat. Yang pertama, ada tahap pemasukan atau pengeluaran. Tahap di mana terjadinya transaksi yang berhubungan dengan penerimaan pengeluaran uang baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, ada sumber pencatatan, berguna untuk menentukan perkiraan akun, pengaruh transaksi terhadap perubahan akun, penentuan posisi, serta jumlah akun debit kredit dalam setiap transaksi. Yang ketiga, ada bukti pencatatan. Bukti pencatatan ada bukti kas masuk atau keluar, memo internal, faktur, kwitansi nota debit, nota kredit, dan cek. Yang keempat, ada analisis bukti pencatatan, yaitu tahapan untuk menentukan pengaruh suatu transaksi terhadap posisi debit dan kredit, serta besaran perubahan nominal akun. Yang kelima, ada jurnal, yaitu ringkasan dan pencatatan transaksi secara kronologis yang didasarkan bersama rinciannya masing-masing. Yang keenam, ada buku besar, yaitu kumpulan akun yang meringkas transaksi dalam jurnal atau bisa juga diartikan buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis dan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan neraca dan laba rugi. Maka langkah selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran. Adapun urutan dari tahap pengikhtisaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Data neraca saldo berasal dari saldo sementara buku besar. Neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas kerja. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian. Terkadang, sewaktu perusahaan melakukan pencatatan ke dalam laporan, ada akun-akun yang belum sempat tercatat. Disinilah pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal dengan sebenarnya.
Dan yang terakhir ini kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan selama satu periode akuntansi. Karena berfungsi untuk mengetahui perkembangan perusahaan, maka kertas kerja berisi semua laporan yang terjadi di antaranya neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Tahap laporan. Dalam tahap laporan terdiri dari yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, yang keempat jurnal pembalik, yang kelima jurnal penutup, yang keenam neraca saldo setelah penutupan.